Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1593 sampai tahun 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645 wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi, membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sulan Tagung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sulan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam sehingga pada masa pemerintahannya, menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara Penasihat Tinggi Kerajaan. Di samping itu dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam, dan gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita, artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya grebek disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat ini dikenal sebagai Garebek Puasa dan Grebek Maulud. Selain itu Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Menjelang tahun 1645 Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram. Biografi singkat KH Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868. Nama kecil KH Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo.
yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Riwayat pendidikan KH Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawanan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanah, Siraja Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. Di samping itu KH Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, Jandaha Abdullah lah juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapiak. KH Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Tajengan Penghulu, Cianjur yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada 18 November 1912, 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. KH Ahmad Dahlan wafat pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Baiklah semuanya, berikut adalah biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jangan lupa like dan subscribe. Hey, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang nggak biasa. Yuk, kita bahas bareng. Nama Sunan Gresik, atau dengan nama lain, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau pertama kali mendarat di Desa Leran, Kabupaten Gresik, sehingga ia juga dikenal dengan nama Sunan Gresik. Persebaran ajaran Islam dimulai ketika Sunan Gresik menawarkan bantuan kepada Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang dilanda bencana kelaparan akibat perang saudara, atau biasa disebut Perang Paregreg. Melihat itu, Sunan Gresik berinisiatif membantu membangun bendungan untuk mengairi sawah yang kekeringan itu. Berkat bantuan tersebut, sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan itu perlahan menjadi subur, sehingga menghasilkan beras dalam jumlah besar. Sunan Gresik saat itu langsung dihormati. Dari situ, beliau mulai berdakwah dan membangun pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel, atau dengan nama lain, Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya dan dikaruniai 2 anak yang bernama Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Beliau ditempatkan di Tuban, Jawa Timur. Ada yang tahu nggak kenapa sih beliau dinamai dengan Bonang? Nama Bonang diambil dari nama alat musik tradisional khas Jawa. Alat musik ini yang digunakan oleh Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, hingga kisah-kisah para nabi. Salah satu syair lagu yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Tobo Ati.
yang dipopulerkan oleh penyanyi Opik. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau merupakan anak bungsu dari Sunan Ampel. Nah, beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melewati media seni, yaitu tembang-tembang Jawa dan seni pertunjukan wayang kulit. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau merupakan anak dari seorang ulama, yaitu Syekh Maulana Ishak, yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Beliau hidup dengan seorang ibu-ibu bernama Nyai Gede Pinatih. Setelah ia dewasa, Sunan Paku dibawa oleh Nyai Gede Pinatih untuk berguru ke Sunan Ampel. Lalu, Sunan Ampel ditugaskan berdakwah di perbukitan Giri sebelah selatan Gresik. Makanya, beliau dinamakan Sunan Giri. Beliau banyak menciptakan mainan dan lagu anak-anak dengan tujuan memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Beliau juga mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau dengan nama lain Raden Ja'far Shadiq, seorang bangsawan kerajaan Demak yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Dulu, beliau menimba ilmu di Baitul Maqdis, Palestina. Di sana, beliau berhasil memberantas penyakit yang sudah menelan banyak korban. Karena perbuatannya tersebut, Raden Ja'far diberi hadiah berupa daerah kekuasaan di Palestina. Namun, Raden Ja'far bernegosiasi supaya daerah kekuasaannya itu dipindah saja ke Pulau Jawa. Lalu, daerah kekuasaannya itu kita kenal sebagai Kudus. Pendekatan beliau dalam menyebarkan Islam adalah tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat beragama Hindu. Melalui pendekatannya tersebut, Sunan Kudus berhasil mengambil hati masyarakat di sana. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Mas Syahid. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam lewat seni wayang dan gamelan. Ia menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam di dalam pertunjukannya. Biasanya, Sunan Kalijaga membawa kisah Mahabharata dan Ramayana, di mana tokoh-tokohnya ini diganti dengan nama tokoh pahlawan Islam. Cara ini sangat efektif dalam menyebarkan Islam. Makanya, beliau disebut sebagai wali yang membawa pengaruh paling besar dibanding wali-wali lainnya. Yang kedelapan, Sunan Muria, atau dengan nama lain Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Gunung Muria, Kota Kudus. Cara pendekatannya sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan media wayang kulit dan tembang-tembang Jawa. Perbedaannya, kalau Sunan Kalijaga itu targetnya untuk semua orang, sedangkan kalau Sunan Muria targetnya berfokus kepada rakyat biasa yang berprofesi sebagai pedagang atau nelayan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati, atau dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Ia melakukan dakwah di sekitar Gunung Jati, Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan pendekatan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting Cirebon. Beliau menikahi 6 orang wanita yang berisi putri-putri raja yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Pada 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam di Banten. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, buat dapetin lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.